Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan SKB Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi bagian kemampuan khusus yang ke-11, yaitu Manajemen Infrastruktur TI. Sesuai dengan kisi-kisi dan materi pokok dari Kemenpan RB tahun 2024. Sekilas terkait dengan manajemen infrastruktur TI. Manajemen infrastruktur TI ini adalah proses pengelolaan seluruh komponen yang membentuk lingkungan TI suatu organisasi. Hal ini mencakup perangkat keras seperti server, komputer, dan perangkat jaringan. Perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi, dan database, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur TI beroperasi secara efisien, andal, dan aman, serta mendukung kebutuhan bisnis organisasi. Nah, komponen dari infrastruktur TI ini yang pertama adalah perangkat keras. Yang pertama, perangkat keras ini apa saja? Ada server, workstation, laptop, mobile device, perangkat jaringan berupa router, switch, firewall, dan perangkat penyimpanan data. Yang kedua adalah komponennya dari infrastruktur TI ini adalah perangkat lunak, yaitu berupa sistem operasi, aplikasi bisnis, database, middleware, dan software development tools. Yang ketiga adalah jaringan, yaitu infrastruktur jaringan yang menghubungkan semua perangkat dan memungkinkan komunikasi data. Komponen yang keempat adalah data. Data yang disimpan, diproses, dan dikelola oleh organisasi. Yang kelima adalah fasilitas, yaitu pusat data, ruang server, dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya manusia, yaitu personel TI yang bertanggung jawab dalam perencanaan, implementasi, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur TI. Fungsi manajemen dari infrastruktur TI yang pertama adalah fungsi perencanaan, yaitu merencanakan kebutuhan infrastruktur TI saat ini dan masa depan. Fungsi manajemen yang kedua adalah fungsi pengadaan, yaitu mengakuisisi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI. Yang ketiga adalah implementasi, yaitu memasang, mengkonfigurasi, dan mengintegrasikan komponen infrastruktur TI. Yang keempat adalah pengoperasian, yaitu menjalankan dan memelihara infrastruktur TI agar beroperasi secara optimal. Fungsi manajemen yang kelima adalah fungsi monitoring, yaitu memantau kinerja dan ketersediaan infrastruktur TI. Selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan, yaitu melakukan pemeliharaan preventif dan korektif untuk mencegah kerusakan dan gangguan. Selanjutnya fungsi keamanan, yaitu melindungi infrastruktur TI dari ancaman keamanan. Yang terakhir fungsi manajemennya yang adalah fungsi optimasi, yaitu mengoptimalkan kinerja dan efisiensi infrastruktur TI. Nah, sedangkan manfaat dari manajemen infrastruktur TI ini yang pertama adalah meningkatkan efisien operasional. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan. Yang keempat adalah meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. Yang terakhir adalah manfaat dari manajemen infrastruktur TI adalah mendukung inovasi. Nah, tantangan dalam manajemen infrastruktur TI yang pertama adalah perkembangan teknologi yang pesat. Nah, sehingga infrastruktur TI ini harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat ini. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Yang ketiga adalah ancaman keamanan. Yang keempat adalah kompleksitas infrastruktur. Nah, best practice dari manajemen infrastruktur TI ini yang pertama adalah menerapkan kerangka kerja, yaitu menggunakan kerangka kerja seperti ITIL atau Information Technology Infrastructure Library untuk mengelola infrastruktur TI secara terstruktur. Yang kedua adalah menggunakan tools otomatisasi, yaitu memanfaatkan tools otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, memprioritaskan keamanan, yaitu menerapkan langkah-langkah keamanan yang komprehensif untuk melindungi infrastruktur TI. Yang keempat adalah memantau kinerja, yaitu memantau kinerja infrastruktur TI secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Yang selanjutnya yang kelima adalah melakukan pemeliharaan proaktif, yaitu melakukan pemeliharaan preventif secara teratur
untuk mencegah kerusakan dan gangguan. Yang terakhir, best practice-nya adalah mendokumentasikan infrastruktur, yaitu mendokumentasikan seluruh komponen dan konfigurasi infrastruktur TI. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, sebuah perusahaan startup yang berkembang pesat mengalami kesulitan dalam mengelola infrastruktur TI mereka yang semakin kompleks. Mereka memiliki server on-premise, tetapi juga menggunakan layanan cloud untuk beberapa aplikasi. Mereka ingin meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keamanan infrastruktur TI mereka. Solusi manakah yang paling tepat untuk masalah ini? A. Bermigrasi sepenuhnya ke cloud dan menghentikan penggunaan server on-premise. B. Menerapkan hybrid cloud yang mengintegrasikan server on-premise dengan layanan cloud. C. Meningkatkan kapasitas server on-premise dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. D. Mengalihdayakan atau outsource manajemen infrastruktur TI ke penyedia layanan terkelola atau managed service provider. E. Melakukan virtualisasi server on-premise untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Jawabannya adalah B. Hybrid cloud menawarkan fleksibilitas untuk memilih platform yang paling sesuai untuk setiap aplikasi, memanfaatkan keunggulan cloud, skalabilitas, efisiensi, dan on-premise, yaitu kontrol dan keamanan. Nah, kenapa opsi lain kurang tepat? Yang pertama, karena bermigrasi sepenuhnya ke cloud mungkin tidak sesuai dengan beberapa aplikasi ya. Tidak semua aplikasi menggunakan tempat yang sama. Pilihan C, meningkatkan kapasitas on-premise itu sangat mahal ya dan kurang fleksibel. D, outsourcing dapat mengurangi kontrol atas infrastruktur TI karena akan melakukan pihak ketiga. Yang E, virtualisasi meningkatkan efisiensi on-premise tetapi tidak mengatasi kebutuhan skalabilitas dan integrasi cloud. Lanjut pada soal yang kedua. Sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan keamanan data mereka setelah mengalami insiden kebocoran data. Mereka ingin memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Manakah solusi keamanan yang paling tepat untuk diterapkan? A. Memasang firewall untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. B. Menerapkan sistem deteksi intrusi untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. C. Menggunakan enkripsi data untuk melindungi data saat disimpan dan ditransmisikan. D. Menerapkan kontrol akses berbasis peran atau RBAC untuk membatasi akses ke data berdasarkan peran pengguna. E. Melakukan pelatihan kesadaran keamanan bagi seluruh karyawan. Jawaban yang benar adalah D. RBAC membatasi akses ke data dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna dalam organisasi, memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Opsi lain kurang tepat. Kenapa? A. Firewall melindungi jaringan tetapi tidak mengontrol akses internal. Yang B. IDS mendeteksi intrusi tetapi tidak mencegahnya. C. Enkripsi melindungi data tetapi tidak mengontrol siapa yang dapat mengaksesnya. E. Pelatihan meningkatkan kesadaran tetapi tidak menggantikan kontrol akses teknis. Lanjut pada soal yang ketiga. Sebuah rumah sakit ingin meningkatkan ketersediaan sistem informasi mereka untuk menjamin kelancaran pelayanan pasien. Mereka perlu memastikan bahwa sistem tetap berjalan 24/7 dan dapat pulih dengan cepat jika terjadi gangguan. Manakah strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini? A. Melakukan backup data secara berkala dan menyimpannya di lokasi yang aman. B. Menerapkan sistem redundansi seperti server cadangan dan jalur jaringan ganda. C. Menggunakan uninterruptible power supply atau UPS untuk menjamin pasokan listrik yang kontinu. D. Melakukan pemeliharaan preventif secara teratur untuk mencegah kerusakan perangkat keras. E. Memiliki rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan yang komprehensif. Jawabannya adalah B.
Redundansi menyediakan komponen cadangan berupa server, jaringan, dan lain-lain yang dapat mengambil alih jika komponen utama gagal, menjamin ketersediaan sistem yang tinggi. Opsi lain penting untuk ketersediaan sistem, tetapi redundansi adalah kunci untuk operasi 24/7 ini. A. Backup melindungi data, tetapi tidak menjamin ketersediaan sistem secara langsung. C. UPS menjaga pasokan listrik, tetapi tidak mengatasi kegagalan perangkat keras lainnya. D. Pemeliharaan preventif mengurangi risiko gangguan, tetapi tidak menghilangkannya. Yang E. DRP penting untuk pemulihan setelah bencana, tetapi redundansi mencegah gangguan awal. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.